22 sampai 16 Oktober gitu. Kemudian tanggal 23 Oktobernya kita melakukan penyisihan babak penyisihan lomba kompetitif programming dan CTF, Cyber Security. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 28 Oktober itu masa penjurian penyisihan, itu untuk perlombaan yang tadi mengupload karya atau proposal. Jadi tanggal 17 sampai 28 Oktober itu masa penyisihannya. Kemudian tanggal 31 Oktober itu pengumuman pengumuman finalis. Jadi ada 10 finalis kalau nggak salah yang akan dikumpulkan untuk ikut nanti di babak final yang tadi saya bilang dilaksanakan insya Allah di Universitas Brawijaya. Kemudian dilanjut tanggal 15 November itu technical meeting ya kalau nggak salah. Terus tanggal 16-nya itu babak finalnya dan 17-18-nya itu kita akan melakukan pengumuman pemenang lomba gitu. Bisa di next. Di next, Kang. Yang saya bilang tadi ada beberapa kategori lomba. Kita mundur sedikit. Untuk mekanisme pendaftaran, ini saya tadi bilang kan bisa dicek sendiri di portal Gemastik. Itu kalau saya ngecek terakhir itu belum ada pembukaan pendaftaran. Jadi mungkin dari kita ada beberapa opsi. Yang pertama kita melakukan pembukaan pendaftaran via proker Himtika, yaitu proker CIC, Competitive Incubator Center. Silakan mendaftar, linknya sudah tertera di Linktree Edukasi Himtika, walaupun mungkin linknya juga belum siap secara 100%, insya Allah kita buka besok linknya. Jadi yang berminat itu bisa daftar di situ, kalau misalkan berminat mendaftarnya via CIC gitu. Nanti kalau mendaftar via CIC, keuntungannya itu teman-teman tinggal mengumpulkan ke panitia ataupun ke yang berwenang ya untuk melakukan pendaftaran seperti nama ataupun nomor KTP kalau ada ataupun nomor NPM, tinggal dikumpulkan ke panitia, nanti panitia yang akan melanjutkan administrasi sehingga teman-teman itu udah nyantai aja biar panitia yang melakukan pendaftaran gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih untuk melakukan pendaftaran mandiri di webnya Gemastik, silahkan nanti, tapi kita minta untuk melakukan pendataan di Linktree yang sama demi untuk mendata mahasiswa mana aja yang ngikut lomba gitu, biar nanti itu juga termasuk administrasi yang bakal kita setor ke prodi gitu. Kemudian untuk panduan Gemastik itu bisa juga dilihat di Linktree Edukasi Himtika, itu juga tertera panduan untuk buku panduan Gemastik itu. Bisa dilanjut. Ada beberapa divisi lomba yang tahun ini diadakan oleh Gemastik ya, di next saja. Yang pertama itu lomba pemrograman atau CPP, Competitive Programming. Tujuannya sudah tertera, sama seperti Competitive Programming pada umumnya. Untuk babak penyisihan bisa dilihat di situ kita mengerjakan tes secara online, soalnya sekitar 5-12 soal yang berlangsung selama 3 jam. Finalis yang masuk adalah 10 tim dan bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah C++, dan Java. Kemudian untuk babak finalnya nanti bakal ada live coding dan berlangsung selama 5 jam dan total soalnya itu 8-18. Kurang lebih seperti itu untuk teknis perlombaan CPP. Bisa di next. Kemudian ada cyber security, keamanan cyber. Nanti juga akan melakukan sebuah CTF ya, Capture the Flag. Tujuannya bisa dilihat di situ. Untuk babak penyisihannya tertera yang dilaksanakan ketika babak penyisihan ada Capture the Flag, eksploitasi celah sistem atau mencari informasi penting yang terkait dengan keamanan data yang disiapkan. Kemudian materi yang akan diuji antaranya adalah sistem hardening, web, digital forensik, kriptografi, binary analysis, steganografi, reverse engineering, network, dan yang lain-lain gitu. Itu untuk keamanan cyber babak penyisihan. Kemudian babak finalnya dilanjut untuk attack defense CTF, di mana setiap tim memiliki sistem yang sudah dilengkapi dengan celah keamanan. Kemudian setiap tim diberi waktu untuk memperbaiki sistem tersebut dan setiap tim harus mencari flag lawan sambil mempertahankan flag masing-masing supaya tidak diketahui. Sama seperti perlombaan cyber security lainnya sih sebenarnya. Gitu.
cuman berada di tingkat nasional. Bisa dilanjut? Kemudian ada data mining, tujuannya juga sama. Platform yang digunakan menggunakan deep learning. Proses peserta selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil penambangan data tersebut sehingga berguna bagi masyarakat luas. Jadi bukan cuma untuk menambang data biasa, tapi juga harus ada gunanya. Di babak penyisihan kita mengumpulkan makalah, jadi yang secara praktik di babak penyisihan itu hanya 2 lomba tadi, ada lomba CPP dan CTF. Selain 2 lomba itu mengumpulkan proposal ataupun karya atau makalah. Untuk format juga bisa dilihat di situ atau di buku panduan, dan data yang digunakan ketika babak penyisihan itu data yang bersifat terbuka. Kemudian jika nanti masuk ke dalam babak final, peserta diberikan dataset yang disertai dengan deskripsi singkat. Kemudian dataset yang diberikan itu adalah training data yang hanya merupakan 50% dari data keseluruhan. Kemudian training data tersebut akan peserta garap dan diberi waktu 5 jam untuk membangun sebuah model dataset, dan peserta akan diberikan 50% data uji dan melakukan pengukuran akurasi. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk UI UX design itu tujuannya bisa juga dilihat di situ. Untuk babak penyisihannya juga sama seperti data mining tadi, mengunggah makalah, tapi ada beberapa tambahan seperti poster dan video klip tentang produk yang dibuat. Kemudian pada babak finalnya peserta mengirimkan poster yang sudah dibuat tadi ke sosmed dan diunggah hasilnya berupa laporan akhir, prototipe, video klip, dan file presentasi gitu. Bisa dilanjut? Kemudian ada video animasi. Ini animasi visualisasi berupa 2D ataupun 3D yang mengandung unsur kreativitas dan inovasi. Tujuannya seperti itu. Untuk babak penyisihannya kita harus mengumpulkan video teaser yang diunggah di dalam YouTube. Kemudian penilaian lebih banyak difokuskan pada ide atau konsep. Jadi ide atau konsep yang bisa dibilang menjadi nilai mayor pada penilaian tersebut. Kemudian pada babak finalnya peserta mengirimkan poster yang sudah dibuat ke dalam sosmed dan penilaian lebih banyak difokuskan pada implementasi dari animasi tersebut. Bisa di next? Kemudian ada kota cerdas atau smart city. Yang dilombakan adalah konsep mengenai pemanfaatan data untuk mengelola kota atau melayani masyarakat ya. Bisa dilihat lagi untuk tujuan dari lomba tersebut. Kemudian kita masuk ke babak penyisihan lomba kota cerdas itu, peserta membuat proposal dan video tentang mengenai konsepan dari kota cerdas tersebut. Kemudian penilaian akan difokuskan ke ide atau konsep yang dibuat peserta tentang kota cerdas tersebut. Kemudian pada babak finalnya peserta melakukan laporan dan video presentasi terkait kota cerdas yang dibuat. Bisa di next. Kemudian ada KTI TIK, seperti KTI umumnya. Babak penyisihan kita mengumpulkan karya tulis ilmiah yang sudah kita buat, dan babak final kita mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah yang kita buat gitu. Bisa di next. Kemudian ada software development, pengembangan perangkat lunak, yang tujuannya juga tetap harus bisa dioperasikan sehingga ada manfaatnya kepada masyarakat. Untuk babak penyisihannya, peserta harus mengunggah proposal perangkat lunak tersebut dengan progres sekitar 50%. Jadi proposal yang dikumpulkan itu berisi progres yang diisi dari software yang dibuat dan harus minimal 50% dari hasil akhir dari software yang dibuat. Kemudian membuat sebuah video tentang software tersebut. Kemudian pada babak finalnya peserta mempresentasikan karya akhir secara live. Ini berarti software yang dibuat juga sudah harus jadi. Kemudian ada video singkat tentang software tersebut. Ini lebih ke video penggunaan software tersebut dan fitur-fitur yang digunakan. Gitu. Bisa di next. Yang ke-9 ada IoT.
Pada babak penyisihannya peserta mengunggah proposal dan video, dan proposalnya menjelaskan tentang kelebihan dari perangkat yang dibuat. Kemudian pada babak finalnya peserta melakukan presentasi karya akhir secara live dan membuat sebuah video di YouTube dan membuat sebuah poster yang nanti kemungkinan juga akan diunggah ke sosmednya peserta. Next. Kemudian ada game development. Ini sebenarnya sama seperti software development, cuman untuk software yang dikembangkan ini lebih ke software berupa game. Untuk babak penyisihannya sama, proposal pengembangan aplikasi permainan, kemudian aplikasi permainan yang sudah siap install. Di situ bedanya dengan software development. Jadi ketika babak penyisihan, game yang sudah akan disubmit sudah harus siap secara 100% dan siap diinstal. Kemudian juga ada video demonya. Kemudian pada babak finalnya peserta melakukan presentasi karyanya secara live, kemudian membuat video final dan poster untuk penjelasan tentang game yang dibuat. Gitu. Bisa di next. Dan yang terakhir ada pengembangan bisnis TIK. Ini bisnis yang dikembangkan secara ide dan konsep tentang TIK. Dan di situ bisa dilihat tujuan dan requirement-nya. Kemudian pada babak penyisihannya peserta melakukan eksekutif summary, business plan, dan membuat sebuah video MVP minimum viable product. Dan pada babak finalnya peserta melakukan presentasi tentang hasil konsep dari pengembangan bisnis tersebut dan video final tentang produk yang akan dikembangkan gitu. Itu 11 lomba yang akan dilombakan pada Gemastik tahun ini gitu teman-teman. Bisa di next. Mungkin sosialisasi dari saya cukup sekian, mungkin banyak kurangnya karena waktunya yang mepet juga. Mungkin ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar atau silakan untuk open mic gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang Faudi atas penjelasannya. Buat teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, boleh banget buat ditanyain langsung, bisa open mikrofon ataupun lewat chat. Oke, Kang Faudi, udah ada pertanyaan yang masuk satu. Mungkin saya izin bertanya ya, dari Sophia Solihat. Izin bertanya, untuk lomba UI itu apa ada maksimal orangnya? Untuk Kang Faudi, dipersilakan Kang. Suaranya masih ada nggak? Halo, halo. Iya Kang. Masih ada nggak suaranya? Masih ya? Masih Kang. Ada Kang, tapi kecil Kang. Oh. Untuk lomba UI UX itu ketentuannya sama, mengikuti ketentuan yang ada di panduan yang pertama ya, bahwa jika mengirimkan sebuah tim tersebut maksimum 3 orang gitu. Jadi untuk semua perlombaan maksimum tim yang dikirimkan itu maksimal 3 orang gitu. Itu paling teh Sopi. Oke, terima kasih Kak Budi. Terima kasih juga Teh Sophia atas pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang lain dipersilakan sekiranya ada pertanyaan yang mau ditanyain. Izin nambahin ya, paling ini buat reminder juga buat teman-teman. Ini kan sebenarnya kompetisi skala nasional yang juga dibawahi naungannya oleh Dikti langsung ya. Saya harap sih antusias teman-teman buat mengikuti lomba ini juga lumayan ini ya, karena ini kesempatan teman-teman gitu buat bersaing dengan univ-univ gede terkait bidang keilmuan kita, bidang informatika dan teknologi ya. Karena univ-univ gede langsung pun yang biasanya ikut pun juga menargetkan lomba ini gitu, kayak UI ataupun UGM. UI biasanya sih yang jadi langganan juara. Nah ini juga teman-teman bisa jadikan bahan untuk meningkatkan kualitas teman-teman gitu.
target kita sih memang juara, tapi seumpama misalkan tidak juara pun nggak apa-apa, karena dengan teman-teman ikut itu teman-teman mendapatkan pengalaman, terutama pengalaman bersaing ya dengan universitas-universitas lain gitu. Karena jujur dari beberapa lomba yang Himtika sendiri Himtika sendiri share gitu ya, peminatnya kadang ada yang banyak, cuman masih banyak dari univ-univ yang lumayan kurang terkenal gitu ya. Sehingga dari sini juga teman-teman bisa ikut dan berkompetisi dengan univ-univ yang gede, walaupun memang sih insecure, tapi ya teman-teman dapat pengalaman yang nggak terlupakan gitu buat ikutan lomba, terutama berkompetisi dengan univ-univ gede gitu. Jadi saya harap teman-teman antusiasmenya gede gitu ya. Gitu paling dari saya, Kang Amar. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Kang Amar gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Aldi. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya silakan ke Bu Beta. Jika Bu Beta ada tambahan kepada Bu Beta, saya silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kasih ini dong. Bisa share screen. Oke, sip. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung di sini, baik dari Himtika ataupun juga perwakilan dari mahasiswa gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Audi tadi jelas gitu ya tentang timeline dan semua cabang lombanya. Nah sekarang giliran saya untuk memberikan dorongan dan juga motivasi gitu ya bahwa itu nggak sia-sia gitu ya. Nah dari tahun 2022 sebenarnya ada panduan dari LP3M dan juga Unsika untuk pemberian penghargaan akademik untuk mahasiswa berprestasi. Jadi sebenarnya ini nggak yang harus gemastik sih ya, cuma jadi catatan bahwa ini adalah salah satu langkah atau salah satu cara agar kita bisa termotivasi untuk berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik gitu ya, terutama untuk informatika. Ini saya ambil dari buku Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi 2022. Kita coba cek ya, bahwa ada beberapa ketentuan bisa dibaca gitu mungkin ya. Yang pertama, setiap mahasiswa yang meraih penghargaan atas prestasi akademik ataupun non-akademik berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaran SKS. Jadi kalau misalkan tadi sudah disampaikan bahwa ini ada gemastik nih gitu, secara impian gitu ya, impian kita adalah menang gitu atau juara 1, 2, 3 gitu ya, atau minimal masuk finalis gitu yang akhirnya nanti mendapatkan rekognisi berupa SKS. Jadi kita coba gitu ya, kita coba berlakukan ini, sosialisasikan ini ke semuanya, atau mungkin nanti ada momen lagi gitu ya. Biasanya yang kita greget itu di PKM, sama kalau yang spesifik lomba ada gemastik gitu ya, yang levelnya nasional. Dan bisa jadi ada banyak lomba di luar sana yang dilakukan atau diselenggarakan oleh universitas-universitas tertentu. Nah itu bisa jadi salah satu cara, bisa jadi perbaiki mata kuliah yang sudah lewat atau yang sudah dilakukan tapi kurang baik, atau bisa jadi malah menyetarakan lomba tersebut dengan mata kuliah yang sejenis gitu ya. Nah, penghargaan akademik berupa penyetaran ini sesuai dengan bobot SKS pada mata kuliah yang sesuai dengan program studi bersangkutan. Nah, kenapa ini disampaikan sekarang gitu ya? Karena gemastik ini tadi sudah disampaikan ya bahwa ini tuh lomba yang kita banget gitu ya, yang sesuai dengan bidang studi kita, informatika, ataupun yang urusannya tentang IT gitu ya. Nah, penghargaan akademik ini diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti perlombaan akademik atau non-akademik mewakili Unsika. Satu jenis prestasi diberikan satu jenis penghargaan. Nah, kalau misalkan satu lomba menang juara 1, maka bisa dapat 2 atau 3 SKS gitu ya. Ditentukan nanti ada
ada tabelnya sih penyetaraannya seperti apa, dan nanti mata kuliahnya pasti ya mirip sama MBKM ya, disesuaikan dengan CPL program studi. Nah, alurnya adalah saat sudah menang nih atau yang sudah selesai lombanya, maka permohonan penghargaan berupa penyetaraan kita ajukan ke dekan. Nanti dari dekan penghargaannya akan dibuatkan SK, baru setelah itu kita maksudnya bisa masuk ke KRS dan juga KHS. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa berprestasi setelah mahasiswa menyerahkan bukti perlombaan berupa sertifikat, piagam, atau bukti relevan lainnya. Atau kalau di lomba non-akademik, olahraga gitu ya, kadang medali gitu ya, ada bukti fotonya. Nah, bukti perlombaan tadi diserahkan ke fakultas dalam bentuk soft file ataupun hard file gitu ya, fotokopi kalau misalkan bentuknya bisa diserahkan dalam bentuk hard gitu. Kalau enggak diupload sih ke pendataan prestasi kita. Nah, ini penyetaraan penghargaan prestasi akademik mulai dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat internasional gitu ya. Nah, kalau ini gemastik posisinya ada di sebelah kanan yang ini nih. Nah, oke. Nah, yang nomor 8, kalau misalkan juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Atau kalau misalkan posisinya nanti PKM, maka dia lolos pendanaan gitu ya, atau lolos seleksi kompetisi nasional. Nah, ini biasanya di lomba-lomba ya tadi ya, pendanaan, mendapatkan pendanaan hibah atau pendanaan PKM biasanya. Nah, maksudnya ini disampaikan adalah biar kita punya semangat bahwa ternyata dihargai loh gitu. Maksudnya selain kita mendapatkan juara, kita juga dapat poin nilai dari SKS yang nyambung gitu ya, atau yang sesuai. Nah, bagi teman-teman yang join di sini ternyata juga punya potensi yang non akademik, ini juga sama gitu ya, mirip. Bedanya cuma di sini yang non akademik. Penyetaraannya juga mirip. Kalau misalkan internasional pasti lebih besar dong SKS-nya. Nah, Gemasik 2022 tadi ada 11 cabang. Mungkin nanti setelah sosialisasi ini pasti teman-teman baru mikir mau ikut yang mana atau mau sama siapa gitu ya. Anda ingin ikut tapi nggak punya teman, atau Anda sudah punya teman tapi nggak tahu ikut yang mana. Mungkin nanti tadi ya di programnya Himtika ada CIC tadi, semoga di sana dikelola, digabungkan gitu ya, yang nggak punya kelompok disatukan. Nanti kita coba persiapkan lebih baik gitu ya daripada tahun-tahun kemarin. Walaupun secara timeline sangat dekat ya, kita September hari ini, kita nanti akan dibuka di awal Oktober. Di saat semua universitas yang besar tadi ya sudah disampaikan, itu mereka sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari gitu, karena Gemastik dan PKM itu termasuk tahunan gitu. Nah, kita sebenarnya di level himpunan itu kan ada semantik lah, ada pekan IT gitu ya, yang posisinya sebenarnya menyiapkan nanti hasilnya dilombakan ke sini, atau bisa melalui studi club yang sudah dilakukan gitu ya, nanti outputnya bisa diarahkan ke lomba-lomba tersebut. Nah, kalau misalkan sekilas yang saya bayangkan gitu ya, kita punya level Ormawa gitu ya, di tingkat prodi di himpunan. Mungkin ini sudah jelas ya bahwa Gemastik urusannya di himpunan. Mungkin ada lomba-lomba akademik yang lainnya. Nah, di BEM saya lihat PKM Center ada di BEM gitu ya, maka PKM yang ngelolanya BEM gitu. Dan mungkin ada lomba lain yang juga bisa dikelola oleh BEM gitu. Nah, di informatika sendiri sebenarnya mungkin untuk angkatan 2018 dan 19 sudah familiar dengan ini. Cuma mungkin ini mumpung kayaknya angkatannya beragam ya. Ada dari 2021, ada dari 2020 gitu mungkin ya. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer terutama di informatika kita punya 2 cabang magang gitu ya. Ada magang reguler yang magang ke instansi minimal 1 bulan, dan ada juga yang kita tawarkan adalah magang kompetisi, di mana sebenarnya tujuannya selain meningkatkan skillnya juga menyalurkan potensi tadi melalui kompetisi. Nah, bisa diakses di alur magang IF 2021, nanti muncul ke site Google ini, tinggal klik misalkan permohonan
permohonan magang tipe kompetisi. Salah satunya tadi misalkan gemastik ya, jadi kalau sudah ikut magang kompetisi maka gugur kewajiban untuk magang reguler sih. Jadi arahnya ke sana. Sejak adanya MBKM kayaknya ini turun nih peminatnya karena memang sama-sama mikir kali ya. Jadi tipe kompetisi bisa nanti diusulkan dengan individu atau kelompok. Misalkan tadi kalau gemastik kan kelompok 3 orang ya. Nah ini bisa diisi ketuanya siapa, anggotanya siapa, lombanya apa, upload publikasinya, terus nanti akan dicarikan pembimbing dari dosen informatika. Pun dengan gemastik ini saya rasa kita juga butuh persiapan yang lebih baik gitu ya. Salah satunya adalah dari segi mentoringnya atau dari segi dosen pembimbingnya atau mungkin dari alur trainingnya atau coaching kliniknya gitu ya. Gimana caranya dalam waktu yang ada gitu ya, kita bisa lebih rapi lagi. Nah, bagi yang tadi mau ikut gitu ya, kalau dari segi himpunan, tadi sudah ditawarkan ada 3 cara gitu ya, mulai dari yang daftar ke CIC, daftar mandiri, terus baru nanti laporan, dan yang paling bawah tadi baca panduan kemastikan ya. Nah, dari sisi akademik yang kita dukung adalah Anda ikut kompetisi dan itu bisa diklaim sebagai mengganti magang asalkan sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Jadi bisa mengajukan ini. Nanti ada kelengkapan, ada surat keterangan selesai magang misalkan dilaksanakan mulai dari awal ikut daftar lomba sampai selesai. Nah, di sini magang kompetisi berbeda dengan tadi ya yang penyetaraan. Kalau di sini yang penting ikut menyelesaikan sampai selesai gitu, maka bisa dianggap sudah selesai magang. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan terkait dukungan atau apa ya dari segi akademik gitu, bahwa nggak rugi gitu ya teman-teman mengikuti perlombaan. Kalau tadi disampaikan ya, kebayang gemastik itu ada 11 cabang yang masing-masing tuh pasti ini banget ya. Misalkan di Telkom aja kita lihat betapa hebohnya gitu ya. Apalagi tadi disampaikan gemastik ini nanti kita ada di Brawijaya gitu. Jadi kesempatan yang keren kalau nanti lolos sampai final, maka bisa main ke Malang gitu kan. Dan sebenarnya motivasinya kalau misalkan takut akan kompetisi yang nasional, mungkin ini sebagai cara bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita pelajari gitu ya. Misalkan dari segi tadi yang 2 perlombaan yang live ya gitu. Ada 2 kan tadi programming dan CTF. Bagi yang berminat di sana, ngolah di sana atau belajar di sana, itu bisa jadi kayak pecutan bahwa oh seperti itu ya, kok harusnya bisanya sampai ke sana. Terus kalau misalkan tadi yang ditanyakan terkait desain UI gitu, saya yakin ini juga peluang yang cukup terbuka lebar gitu bagi teman-teman yang punya minat di situ, kesempatan bagus gitu ya karena lomba ini nggak bayar gitu. Jadinya kan sebanyak apapun kita daftar gitu. Kayaknya kalau di level universitas nanti pasti ada pendataan dari Unsika dan belum ada omongan apa-apa nih di tingkat universitas gitu ya. Pasti nanti baru ada omongan atau surat edaran setelah ada tanggal pembukaan pendaftaran. Nah, kita berharap saat itu muncul, kita sudah siap dengan pasukan dari Fasilkom. Begitu mungkin ya tambahan dari saya. Ada yang mau menyampaikan feedback atau usulan gitu ya, mau diapakan biar teman-teman biar teman-teman semangat. Ini kan kalau yang dilihat di sini 22 mahasiswa, saya kan ini gabungan ya, ada yang benar-benar emang pengurus Sintika, ada juga yang perwakilan dari angkatan. Mungkin bisa disampaikan gitu, gimana sih caranya memulai semua ini agar kita bisa gitu ya, mencapai yang diinginkan. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada feedback atau pertanyaan, boleh gitu sih sebelum diakhiri mungkin sosialisasi hari ini. Silakan, mau ada
komentar, ada usulan gitu, gimana caranya kita bisa menjalani gemastik. Oke, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada, saya kembalikan ke Naufal. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Beta yang sudah menyampaikan presentasinya. Oh iya teman-teman, di sini saya izin menyampaikan ulang. Jadi untuk teman-teman jika ada yang terkendala soal tim atau terkendala soal merasa belum pede nih, nggak apa-apa, coba daftar aja. Nanti juga kami dari pihak Study Club juga akan berusaha untuk membantu teman-teman, dan dari JIC juga akan membantu teman-teman dalam penyusunan tim seandainya teman-teman belum mempunyai tim. Oke, mungkin seandainya sudah tidak ada tambahan lagi, sebelum kita tutup, izin dokumentasi dulu ya teman-teman. Buat yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kepada teman-teman, boleh on cam yuk. Oke, buat teman-teman yang masih mau on cam ditunggu ya. Mungkin sekarang kita dokumentasi pertama dulu. Teman-teman udah siap? Izin saya screen ya, izin screenshot maksudnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Beta. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.